Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Afrida Miftaul Khoir dengan NIM G0024196 dari kelompok B8. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi traktus digestivus superior. Nah, di sini pada laporan kedua terdapat skenario cerita berupa Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir karena ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai temannya baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai ke lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan traktus di all you can eat. Nah, makanan itu pada saat masuk ke mulut itu nanti kan akan akan dihancurkan oleh dentes. Pada saat masuk di kavitas oris kan makanan dihancurkan oleh dentes. Nah, di dentes itu terdapat dentes itu memiliki beberapa jenis. Nah, untuk dentes itu ada dentes incisivi itu gigi seri, untuk dentes caninus atau gigi taring ada dentes molar atau gigi geraham. Nah, itu nanti penggunaan tiap jenis giginya itu tergantung makanan yang dimakan. Seumpama kalau yang dimakan daging itu membutuhkan dentes caninus dulu untuk merobek, menyayat itu supaya dagingnya lebih mudah. Habis itu baru ke dentes molar itu biar dihaluskan. Nah, pada saat itu muskulus pada saat di cavitas oris itu muskulus yang terlibat itu muskulus masseter sama muskulus temporalis sama muskulus pterygoideus untuk menggerakkan rahang di atas ke bawah untuk menggiling makanan. Nah, terus ke orofaring. Nah, habis itu ke lingua. Nah, di lingua itu nanti ada semacam, nanti kan setelah makanan udah makan halus kan, itu nanti tercampur oleh air liur yang ada enzimnya, itu nanti setelah itu baru dibawa ke orofaring. Nah, di lingua itu ada beberapa inervasinya, itu ada beberapa. Di 2/3 anterior dari lingua itu ada sensasi umum itu kayak seumpama kalau lidahnya kegigit, kegencet dan lain sebagainya. Itu kalau sensasi umum itu ada nervus mandibularis V3 melalui nervus lingualis. Nah, untuk nervus khususnya itu ada nervus facialis melalui chorda tympani. Nah, untuk sepertiga posteriornya itu ada sensasi umum dan sensasi khusus. Pengecapannya itu melalui nervus glossopharyngeal 1X. Nah, pada saat makanan telah kan tadi kan dirasakan juga ya sambil makan. Nah, habis itu kan masuk ke orofaring, habis itu ke esofagus. Nah, di esofagus itu muskulus yang terlibat itu muskulus longitudinalis sama muskulus circularis. Nah, di esofagus itu dibagi menjadi 3, yaitu 3 parts, yaitu cervicalis VC6 sampai ke vertebra thoracalis 1. Terus untuk yang thoracalis itu vertebrae 1 sampai vertebrae thoracalis 1 sampai vertebrae thoracalis 10. Untuk abdominalis
vertebrae thoracalis V10 sampai vertebrae thoracalis 11. Nah, untuk letaknya esofagus sendiri itu di posterior trakea. Nah, kan pada saat Nah, muskulus yang terlibat tadi kan muskulus longitudinalis sama muskulus circularis. Nah, itu agar makanan cepat turun ke lambung. Nah, kerjanya itu peristaltik. Peristaltik itu gimana? Nah, peristaltik itu makanannya itu kayak, jadi seumpama ya, makanan yang udah dihaluskan masuk, terus di atas makanan kan kayak masuk lewat pipa gitu kan bayangannya. Nah, di atas makanan itu ada muskulusnya itu berkontraksi, jadi mengecil. Habis itu pada saat muskulusnya itu mengecil, otomatis itu makanannya itu dibawa ke bawah sendiri kan. Terus karena ininya mengecil, terus yang di bawah makanan itu jadi lubangnya membesar atau melonggar. Nah, di bawah esofagus ini ada bangunan spesial yang sangat penting, lower esophageal sphincter. Nah, lower esophageal sphincter ini tuh gunanya kayak menutup katup. Ya, katupnya itu supaya pada saat makanan dicerna di gaster, pada makanan saat dicerna di gaster itu kan makanan kayak dicampur aduk sama asam HCl. Nah, asam HCl-nya itu supaya tidak keluar dari gaster, tidak keluar ke atas. Nah, soalnya di gaster itu kan yang cuma di gaster yang resisten terhadap asam HCl, yang lainnya berbahaya oleh tubuh. Nah, untuk pada saat di gaster itu muskulus yang terlibat itu muskulus obliquus, muskulus circularis sama muskulus longitudinalis. Itu yang fungsinya itu mengaduk makanan dengan asam HCl tadi. Nah, pada saat kan umpama menampung makanan sambil dicerna sama asam HCl. Nah, itu otomatis kapasitas lambungnya itu kan membesar. Nah, itu jadi elastis. Jika berlebihan itu nanti kayak merasa lebih kembung, kenyang. Nah, itu makanan itu akan terjebak lebih lama di dalam lambung, sehingga tadi memperpanjang rasa kenyang. Nah, dengan tadi kan kalau seumpama gasternya penuh ya, terus tekanannya kan meningkat, otomatis gerakan peristaltik lambungnya itu menjadi lebih aktif, sehingga mengakibatkan ketegangan atau bisa-bisa kembung. Nah, terus setelah itu kan nanti ke duodenum, ke jejunum, ke ileum, habis itu ke kolon, habis itu ke rektum. Habis itu dikeluarkan. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.